Untuk kedamaian, kita perlu kesatuan. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ikonik banget nih. Anda kan mengirimkan kutipan menarik ya, judulnya Simbolisme Bendera One Piece dan Peringatannya. Jadi, yuk kita coba bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya makna di balik bendera tengkorak topi jerami itu. Dan yang juga penting, ada peringatan apa di baliknya menurut sumber ini? Menarik sekali topiknya. Jadi sumber yang Anda sebutkan itu memang menyoroti kalau bendera ini bukan sekedar gambar iseng atau logo anime biasa. Oh, bukan sekedar logo ya? Bukan. Ada makna spesifik, ada pesan yang kuat yang ingin disampaikan lewat simbol ini. Ya, buat mereka yang mengibarkan atau yang paham gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita lihat bendera One Piece itu kesannya, wah, petualangan, kebebasan, persahabatan gitu ya. Betul. Itu makna yang paling umum ditangkap. Sumber ini juga menggarisbawahi soal itu kok, makna pemberontakan terhadap aturan yang kaku, terus pengejaran kebebasan tanpa batas. Persis kayak di ceritanya ya, melawan pemerintahan dunia mencari One Piece. Nah, itu dia, sangat resonan dengan semangat di animenya. Penolakan terhadap otoritas yang dianggap menindas. Semangat petualangan kru topi jerami itu kan intinya di situ. Oke. Tapi nih, bagian yang bikin saya penasaran, sumber itu juga bilang ada hal yang perlu diwaspadai. Nah loh, maksudnya apa ini? Peringatan soal apa? Iya, ini poin krusialnya. Jadi di samping makna positif atau netral tadi, kebebasan, persahabatan, pemberontakan yang positif, ada aspek lain. Sumber ini menekankan perlunya kita waspada saat melihat atau bahkan mungkin menggunakan simbol ini. Ada potensi implikasi lain. Implikasi lain? Maksudnya gimana tuh? Begini, kewaspadaan itu bukan cuma soal katakanlah hak cipta ya, tapi lebih ke arah potensi salah tafsir. Salah tafsir. Betul, dan juga asosiasi negatif yang bisa muncul. Sumbernya memberi contoh, bagaimana simbol pemberontakan ini kalau lepas dari konteks cerita aslinya, bisa aja diartikan sebagai dukungan buat anarkisme. Wah. Atau penolakan total terhadap semua aturan sosial. Padahal kan kalau kita ikuti One Piece, semangatnya Luffy dan kawan-kawan itu kan menjunjung nilai pertemanan, keadilan versi mereka sendiri, bukan asal hancurkan aturan. Oh, oke. Jadi semangat memberontaknya itu bisa jadi pedang bermata dua ya. Bisa ditangkap sebagai semangat positif, tapi bisa juga disalahartikan jadi negatif, tergantung siapa yang lihat dan dalam situasi apa dipakainya. Tepat sekali, itu intinya. Sumber ngasih peringatan bahwa simbol, sekuat apapun makna awalnya, itu rentan dibajak maknanya di dunia nyata. Dibajak maknanya? Iya. Jadi peringatannya itu lebih ke arah, ayo kita lebih bijak. Bijak saat menggunakan, bijak saat menafsirkan. Jangan sampai, misalnya nih, pakai bendera ini di konteks yang salah, malah nyinggung orang lain. Atau malah dianggap dukung tindakan ilegal gitu ya? Nah, itu dia. Dianggap dukung tindakan antisosial hanya karena pinjam semangat bebasnya tanpa paham konteks asli cerita atau dampaknya di dunia nyata. Sumbernya juga nyinggung sedikit. Gimana simbol pop culture kayak gini kadang bisa mengaburkan isu sosial yang lebih penting kalau pakainya nggak hati-hati. Oke, jadi jelas ya, bendera One Piece ini memang punya daya tarik kuat. Simbol kebebasan, perlawanan, persahabatan. Tapi penting banget buat Anda semua sadar, seperti kata sumber tadi, ada potensi makna lain, ada risiko salah interpretasi. Jadi kuncinya di konteks penggunaan ya, kita mesti lebih peka. Benar sekali, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik buat Anda di rumah. Apa tuh? Ya, seberapa sering sih kita berinteraksi sama simbol-simbol di sekitar kita, tapi mungkin gak sepenuhnya paham lapisan maknanya, atau bahkan potensi peringatan di baliknya. Ya juga ya. Mungkin bendera One Piece ini cuma satu contoh kecil aja. Gimana sebuah simbol bisa jadi jauh lebih kompleks, bahkan mungkin berbahaya dalam tanda kutip daripada yang kelihatan di permukaan. Bagaimana dengan simbol-simbol lain yang Anda temui setiap hari? Patut direnungkan.